Ya, oke, ya. Jadi dalam dunia investasi, risiko itu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu risiko harus dikelola. Jadi risiko itu merupakan hal-hal yang bertentangan dengan yang kita inginkan. Jadi manajemen risiko adalah kunci untuk mencapai tujuan finansial. Nah, dengan memahami strategi yang efektif, ya dalam mengelola risiko ini diharapkan kita dapat menghindari kerugian yang lebih besar dan memaksimalkan keuntungan ya. Mari kita eksplor beberapa pendekatan yang bisa kita terapkan. Ya, yang pertama tentunya adalah identifikasi. Identifikasi adalah pengenalan. Ini meliputi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas ya. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Ya tentunya ini sangat penting dalam mengelola investasi. Ya. Kemudian ya, ini diversifikasi portofolio ya. Diversifikasi portofolio maksudnya adalah kita membagi beberapa instrumen investasi ya, ada di saham, ada di kripto, ada di pasar uang, supaya risikonya terdistribusi. Namun kalau dana kita terbatas, mungkin kita hanya bisa invest di saham, ya kita beli beberapa saham yang korelasinya negatif, artinya kalau saham yang satu naik, yang satu turun, masih ada kompensasi di situ. Nah, jadi di sini ya, suatu strategi yang paling efektif ini dalam manajemen risiko adalah diversifikasi portofolio ya. Diversifikasi portofolio yaitu dengan cara menyebarkan investasi di berbagai aset. Nah, ini bisa diharapkan mengurangi dampak negatif dari penurunan nilai salah satu aset ya. Misalnya kita beli saham Telkom turun, masih ada saham Kalbe Farma yang naik gitu. Jadi bisa menstabilkan pertumbuhan portofolio secara keseluruhan. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pemantauan ya. Pemantauan dan penyesuaian ya, ini kalau misalnya kita berinvestasi ya tentunya perlu ada suatu pemantauan, dan kalau kira-kira tidak berkembang ya perlu kita sesuaikan ya. Kita bisa menyesuaikan dengan cara mengalihkan kepada aset yang lain ya, tentunya dengan mengevaluasi kinerja portofolio dan kondisi pasar ya. Ya ini bisa mengakibatkan perubahan yang tentunya positif ya, atau yang diperlukan ya untuk menjaga efektivitas manajemen risiko dalam mencapai tujuan investasi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya manajemen risiko itu meliputi identifikasi, diversifikasi, dan pemantauan yang berkelanjutan. Nah, jadi di sini investor dapat melindungi aset mereka untuk meningkatkan hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan praktek ya. Nah, akan praktek ini jadi di pasar modal ya. Ini untuk teori, kita lanjutkan nanti ya. Untuk selanjutnya kita menuju praktek langsung di pasar modal ya. Nah, ini bisa dilihat layarnya, bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke, kita lihat indeks dulu, chart indeks. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini ya, secara keseluruhan ini sedang berada pada posisi yang tinggi ya,
7.900 ini sudah melampaui tinggi ini. Nah, apakah berarti bahwa ini merupakan titik untuk keluar? Ya, menurut saya tergantung kepada dari mana kita masuk. Kalau kita masuknya dari sini, oke lah kita profit taking. Tapi bagaimana kalau baru masuk di sini? Ya tentunya kita harus pantau ini risiko ini ya. Oke lah, ini secara keseluruhan. Lalu kita ambil misalnya yang kita punya saham Bank Mandiri misalnya ya. Bank Mandiri. Nah, kalau Bank Mandiri ini sekarang sedang turun menuju naik ya. Apakah ini perlu kita beli atau ya tentunya ini adalah untuk posisi yang di sini ini kita sedang mengalami kerugian ini kalau belinya pas di titik tertinggi ini. Nah, sekarang turun di sini ya. Tentunya ini ya untuk blue chip ya. Nah, ini kan turun di sini ya. Apakah kita mengalami kerugian? Tergantung misalnya kita beli di mana. Nah, kalau kita belinya di misalnya pertambangan ya, misalnya Inco ya. Inco. Yang kedua ya. Ini justru tertinggi itu ya. Lihat ya. Saya ini apal nih Inco nih. Ya tentunya kan kalau kita beli tadi Bank Mandiri rugi, ini Inco untung besar, berarti kedua-duanya masih positif. Ya paham kan? Loh, kenapa kok kita nggak beli Inco semua ya? Lu nyesel ya? Nggak bisa begitu. Kita kan nggak tahu. Waktu di sini nih lihat ya. Waktu kita lihat ya Bank Mandiri tertinggi nih di sini. Ya kalau kita tahu, kita jual Bank Mandiri di sini. Ya. BMRI ya. Ini langsung praktek ini, nggak ada nih di mata kuliah lain, nggak ada. Cuma kita doang yang langsung ke bursa. Nah, wah kalau gitu kita di sini kita jual. Ini kan tanggal 19, belikan Inco. Ya kalau kita tahu, semua orang kaya sih. Kalau semuanya tahu, tapi paling tidak di sini kita udah terlanjur beli, kita beli Inco. Nah, waktu tanggal 19 Inco berapa? Nah, kalau Inaf jangan, sekarang udah gorengan ya, banyak korupsi di situ ya. Nah, banyak Inco. Nah, tanggal 19 lihat nih. Tanggal 19 ini Inco di sini nih ya paling rendah tuh. Wih, mantap ya. Jadi pada tanggal 19 Inco terendah. Nah, kalau kita tahu waktu BRI kita Bank Mandiri kita jual, beli Inco, wah kaya raya kita ya enggak. Nah, sekarang kita nggak usah berhalu. Ini kita halu kenapa? Ini praktek tapi kita nggak pakai uang. Kita cuma seandainya. Nah, sekarang kita seandainya punya uang tapi cuma sedikit, beli Bank Mandiri untung sih. Beli Inco untung. Tapi kalau uangnya misalnya dari sini kan untung sudah dari 3, wah udah untung lumayan juga sih, udah 25%. 25% ini kalau kali 1 juta udah 250. Kalau kali 10 juta udah 2,5 juta. Nah, sekarang kita nggak usah bicara uang gede. Kita bicara uang kecil dulu. Ini ada peluang misalnya Tefas ya. Tefas. Ini adalah perusahaan teknologi yang sedang turun nih. Ya. Kita mau beli nggak nih? Nah, oke. Kalau mau menurut uang kecil nih, beli di sini nih. Kenapa? Ya paling turun segini, nanti naik bisa segini kan lumayan. Tapi ini bicara uang kecil ya. 4 juta, 5 juta ya. Tapi kita nggak menjamin. Nggak menjamin juga. Nah, ini kan kita bicara uang kecil, boro-boro portofolio, beli satu saham aja nggak bisa banyak. Ya kita manage kelola di sini. Jadi kalau kita beli sekarang, ya paling risiko turun segini, ya 30% lah. Sementara naik bisa 100%, ya mendingan kita beli yang seperti ini gitu loh. Jadi belinya jangan di sini, ya. Kalau Bank Mandiri sekarang menurut saya bisa aja beli ya.
sedang turun. Ya. Kalau menurut saya jual Inco, beli Bank Mandiri. Inco-nya tadi dijual. Inco-nya dijual. Kan udah untung nih, ya. Kalau belinya ini udah untung, jual Inco, beli Bank Mandiri. Coba dicek ya. Nah, beli Bank Mandiri. BMRI. Nah, gampang kan? Ini udah level tinggi nih, udah investasi kelas manajer investasi ya. Tinggal bagaimana kita cari duitnya. Nah, sekarang, wah, saya nggak punya uang buat beli saham. Nah, tapi bisa investasi yang cuma 100.000 bisa apa? Nah, ini kripto nih. Ya, kripto nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh. Bahaya kalau banyak, nanti kalau rugi juga banyak. Ini saya lihat ini aplikasinya, ini di kita ada yang terbesar ini namanya Indodax ya. Ini jangan beli sebelum Anda tahu risiko ya. Sebelum belajar manajemen risiko jangan beli. Ini risiko besar sekali. Kenapa besar? Nah, ini nanti Zoom habis langsung tugas ya. Biar pinter. Nah, kalau nggak ada tugas nggak pinter-pinter. Tuh ya. Tuh, wah udah 53 ya. Kita lihat tadi, ini ya saya ambil contoh, ini Celsius. Nah, Celsius yang nggak usah dibahas itu apa. Celsius ini adalah perusahaan teknologi yang hampir bangkrut dulu ya, tapi sekarang bangkit kembali ya. Bangkit kembali. Nah, tuh lihat kan, pernah sampai 34. Nah, sekarang ini segini ini menjelang balik lagi atau enggak ya. Itu nah bisa kita pelajari ya. Ini dalam hari. Nah, seperti ini ya, dalam hari. Nah, apakah kita bisa beli di sini? Ini sudah turun. Kalau dibandingkan dengan di sini sih udah turun cukup banyak. Tapi kalau dari sini ya turun bisa sampai 1.500 ya. Banyak juga sih. Nah, ini. Makanya nggak boleh banyak-banyak di sini. Ya 4 juta aja. Ini kita tadi beli ya. Coba lihat historicalnya ya. Nah, tuh. Nah, ini saya beli dikit-dikit nih. Nah, tuh lah. Ini kalau kita nggak jual nih 6.000, wah sekarang udah rugi. Jadi kita beli ceritanya ini kita beli 63. Dari sini deh, dari sini ceritanya lah, dari bawah lah, dari bawah. Nah, dari bawah lah. Nih, kita jual 9.000 nih. Nah, kita beli lagi. Karena 9.000 nih. Terus jual beli. Wah, ini kalau kita nggak jual beli ini 9.000 di sini, wah kacau nih kita. Tinggal sepertiga, tinggal separohnya. Ya untung kita udah jual. Nah, sekarang kita beli lagi nih ceritanya nih. Tadi beli di 32.20. Nah, sekarang 3.64 ya, sudah mau naik 32.20 ya. Artinya kalau ini modal 5 juta, dompet kita sekarang sudah dari keseluruhan jual beli itu ya nggak banyak sih, cuma misalnya 5,3, tapi kita berharap sih bisa naik kembali ya. Ya seperti itu ya. Karena ini bisa kita prediksi ke depannya. Nah, ini banyak lagi ya sebenarnya ya. Nah, ini udah 54 tuh. Tadi kan 53 ya. Sekarang 54, 100.000 nih. Lumayan. Mau jual nggak gitu. Udah cukup belum gitu. Nah, 348 ya. Ini udah 34 nih. Kalau kita mau jual, ini kan historicalnya kita beli 43. Ya ada sedikit kalau buat latihan, tapi kita kan melihat dari ini posisinya ini kayaknya sih gitu deh, yang beli juga banyak. Kayaknya sih ini mau turun, tapi dia mau naik dikit barangkali segini gitu loh. Kalau turun, ini kan sudah 1, 2, 3, 4, 5. Udah seminggu nih turun berturut-turut. Masa nggak ada satu bar seperti ini nih?
sedikit aja. Jadi nanti kita jual 5.000 aja lah ya. Oke ya. Kita selesaiin ini prakteknya, udah sedikit, prakteknya juga sudah efektif ya. Kita tinggal bahas. Wah, ini 4 nih. Wah, udah nambah lagi nih argonya ini. Coba lihat kantongnya tadi. Nah, wah, udah 54 kan? Wah, udah nambah lumayan. Kita pantau ya. Ini cel. Kita banyak kan ini 32 ya. Nah, sekarang berapa? Sekarang marketnya cel. Ini udah 44 ya. Tuh, 4418. Ya, ini kita posisi turun nih. Nanti kalau ini balik ke positif, jadi kalau kita beli itu pas turun tapi udah mau naik lagi gitu ya. Turun tapi sudah mau naik lagi. Kira-kira seperti itu ya. Ini berlaku untuk saham, untuk valuta asing, untuk komoditas, dan lain-lain. Oke ya, ini dari sisi praktek. Kita share-nya hentikan.